Ya, kita akan mulai membahas soal-soal UTBK Fisika untuk pertemuan yang ke-6. Di pertemuan yang ke-6 ini, soal-soalnya banyak saya lihat tentang mekanika, kinematika, juga kalor, mesin Carnot, dan lain-lain ya. Kebanyakan sudah gabungan ini soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Ya, di sini disajikan gambar sebuah bola dilemparkan dari atas tebing setinggi 30 meter nih. Ini tebingnya 30 meter, bolanya dilemparkan dengan kecepatan awal V0-nya adalah 20 meter per detik ya gitu ya. Lalu sudut elevasinya atau sudut terhadap sumbu X-nya adalah 30 derajat. Pertanyaannya, jika dia mengenai gedung lain ya gitu ya setinggi H dan jaraknya adalah X pada saat 3 detik ya, maka perbandingan nilai H ini adalah ketinggian gedung yang ini ya, gedung yang seberang ini, yang satu lagi ini, dengan nilai X atau jarak mendatarnya. Itu pertanyaannya. Maka untuk menjawab itu berarti kita analisis gerak parabola. Analisis gerak parabola, ingat gerak parabola itu ada pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi parabola pada sumbu X, gerakannya adalah gerak lurus beraturan, tanpa percepatan ya, tidak ada percepatan di sini. Maka nanti kalau mencari berapa X-nya atau delta X-nya, itu sama dengan Vx dikali dengan T. Nah, Vx-nya adalah V cos ya, begitu ya. Vx-nya adalah V cos 30, V0 cos 30, dikali T-nya katanya 3 detik ya. Nah, V0-nya ada di situ 20, dikali cos 30 itu adalah setengah akar 3 dikali dengan 3. Nah, ini berarti sama dengan 30 akar 3 ya, 30 akar 3 meter. Ini X-nya. Lalu, kan kita mau mencari perbandingan antara nilai H dengan X. Nah, itu yang mau kita cari perbandingannya. Nah, kita coba cari sumbu Y. Lalu pada sumbu Y, apa yang harus kita analisis? Gerakannya seperti apa? Ini adalah gerak lurus berubah beraturan karena dipercepat oleh percepatan gravitasi. Gitu ya. Maka delta Y atau Y sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini kan karena GLB rumusnya seperti ini. Delta Y itu adalah posisi akhir kurang posisi awal. Posisi akhirnya di H. Posisi awalnya di 30 kan gitu. Berarti ini 30 gitu ya. Sama dengan V0 Y itu adalah V0 sin alfa gitu ya. Kali T min setengah G, berarti 5 T kuadrat. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Masih oke ya? Oke, kita lanjut. H min 30 sama dengan V0-nya 20 dikali sin alfa. Sin alfanya adalah 30 ya. Sin 30 setengah dikali T-nya 3 ya, kurang 5 kali 3 kuadrat. Coba kita cari H-nya. H sama dengan pindah ruas ya. 30 ditambah 30 dikurang 9 kali 5 ya. 3 kali 3, 9, 9 kali 5, 45 ya. Berarti sama dengan 60 kurang 45, berarti tingginya itu adalah 15 meter. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari perbandingan H banding X. H banding X berarti H banding X sama dengan 15 dibanding 30 akar 3. Maka akan sama dengan, dikecilkan ya nak ya, 1 banding 2 akar 3. Nah, kira-kira seperti itu ya. 1 banding 2 akar 3 ya. Oke, harapan saya ketika kita membahas soal ini bukan sekedar akan jawabannya segini. Tetapi harapan saya ketika kita menjawab soal ini, maka soal-soal yang berhubungan dengan parabola bisa kamu jawab ya. Nanti kata kuncinya ketika kita menjawab soal-soal parabola, kita analisis pada dua sumbu itu, baik sumbu X maupun sumbu Y. Di sumbu X gerakannya adalah GLB, dan di sumbu Y gerakannya adalah GLBB. Kenapa pada sumbu X GLB? Karena tidak ada percepatan pada sumbu X-nya. Asumsinya gesekan angin diabaikan ya pada gerak parabola ini. Kenapa pada sumbu Y GLBB?
Karena ada gaya gravitasi vertikal, arahnya menuju pusat bumi. Ya, kira-kira demikian penjelasannya. Percepatan sumbu X itu maksudnya gravitasi ya. Percepatan sumbu Y maksudnya gravitasi, betul. Percepatan sumbu X itu nggak ada. Ya, percepatan sumbu Y maksudnya. Nah, mungkin kamu salah ketik ya, nah. Percepatan sumbu Y itu maksudnya percepatan gravitasi, betul, nah, ya. Beri kita. Oke, thank you. Ada lagi yang mau menjawab atau apa namanya menanggapi? Nggak apa-apa, lewat chat juga boleh. Nah. Cukup jelas berarti. Baik, kita akan lanjut soal berikutnya. Iya, di soal nomor 2 ini tentang hukum Newton ya. Lebih ke hukum Newton ini saya lihat ya. Di sini ada meja, di mana mejanya permukaannya kasar, koefisien gesekannya terhadap balok A itu adalah 0,2 ya, meja terhadap balok A. Jadi di sini ada koefisien gesekan ya. Jadi ada gesekan tentunya di sana. Gesekan itu tentunya cenderung berlawanan dengan arah geraknya. Kecenderungan arah geraknya ini kemungkinan itu adalah ke kiri kecenderungannya. Tapi di sini disebut sistem tidak bergerak. Ya, cenderung ke kiri sebenarnya karena ditarik oleh gaya berat ini. Gaya berat ini M kali G, coba kita lihat masanya MB kali gravitasi itu berarti jadi 50 Newton lah anggapnya ya, M kali G ya, gravitasi anggap 10. Berarti tegangan talinya T. Nah, ini tegangan talinya T, lalu di sini ditahan oleh gesek. Nah, gitu kira-kira ya. Lalu pertanyaan nomor 1, gaya gesek antara meja dengan benda satu gitu ya, atau balok satu. Apakah gesekan antara balok A dengan meja 0? Nah, seandainya gesekannya 0, ini udah pasti bergerak ke kiri nih. Sudah pasti apa namanya meluncur gitu. Nah, di sini dikatakan tidak bergerak. Nah, kata tidak bergerak itu menyebabkan apa namanya mengindikasikan pada kita bahwa pasti ada gesekannya sehingga dia tidak bergerak di titik A ini. Nah, coba dikritisi nanti ya kalau ada apa namanya konsep yang menurut kamu kurang paham gitu. Pasti ada gesekan yang menahan tegangan tali ini. Lalu kalau misalnya dikatakan sistem diam, coba kita tulis. Kalau sistem dikatakan diam, berarti gaya-gaya yang bekerja resultannya harus sama dengan 0. Berarti pada B, coba perhatikan. Pada B, gaya-gayanya kan ada, harus sigma F-nya harus sama dengan 0 itu pada B. Coba, gaya pada B itu kan ada T ke atas, dikurang 50 ke bawah, itu harus sama dengan 0. Berarti tegangan tali harus sama dong dengan 50 Newton. Oke? Ini tadi sudah pasti gaya gesek dengan meja sama dengan 0, nggak mungkin ya nak ya. Pasti ada, karena ada gaya tegangan tali. Bahkan gaya tegangan tali ini coba kita lihat. Coba kita lihat benda A. Karena diam, sigma F juga harus sama dengan 0 pada benda A. Ada gaya yang ke kiri T, ada F gesek yang menahan. F gesek kurang T harus sama dengan 0. Maka F geseknya harus sama dengan tegangan talinya. Tegangan tali sama dengan 50 kan. Nah, berarti ini benar. Gaya gesek antara meja dan ini. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nah, massa minimum benda C agar kondisinya tidak bergerak. Begitu, massa minimum benda C agar tidak bergerak. Maka berapa gitu? Nah, untuk ngomong tentang massa minimumnya, itu berarti agar sanggup menahan tarikannya 50 Newton ini gitu misalnya. Berarti agar sanggup berarti gesekannya harus 50 tadi ya. Atau bahkan kalau bisa lebih besar, udah pasti aman gitu ya. Nah, sini F gesek 50. Berarti kalau mencari massa minimumnya berarti ini harus ada gaya normal dia gitu. Gaya normal itu gaya yang tegalus bidang. Nah, di sini gaya normal, walaupun kamu lihat gaya normal A di sini disebutkan, tetapi A itu juga ditempel atau didorong juga oleh isi C, sehingga sebenarnya gaya normal si A terhadap meja itu adalah MG, tapi itu adalah termasuk MA dan MC kali G gitu. Itu gaya normalnya. Karena
si A dan si C itu seakan-akan satu ini deh, satu bagian gitu ya, mendesak si meja gitu. Sehingga gaya normalnya MA tambah MC kali G. Maka agar dia diam, maka minimal itu gaya gesekannya itu harus sama dengan koefisien gesek kali gaya normal. F gesek itu 50 sama dengan koefisien gesekannya terhadap meja kita pakai ya. Terhadap meja ya, A dengan meja itu 0,2 kali gaya normalnya adalah MA tambah C. MA-nya adalah 4 kg ya. Tambah MC dikali dengan gravitasi. G-nya itu adalah 10 ya gitu ya. Oke, ini gravitasinya kita anggap 10 m ps kuadrat. Sehingga dicoret di sini ya. Oke, ini 5 bagi 0,2, 50 bagi 2 itu 25 ya nak ya. Sama dengan 4 tambah MC. Maka MC-nya itu sekitar 21 kg. Minimal. Kurang dari sini dia gerak nanti masalahnya. Nah, berarti ini benar. Lalu seharusnya ini pastinya salah ketiknya. Harusnya nggak mungkin 2, 3, 4. Ya kan? Yang bisanya 1, 2, 3, 4 atau 1, 3 gitu ya dalam soal-soal sebelumnya ya di masa-masa UMPTN 94 itu ada istilah benar 1, 2, 3 A gitu ya, 1, 3 B dan seterusnya. Ini kemungkinan salah ketik ya ini. Gaya gesek antara C dan A sama dengan 0. Nah, kalau itu benar. Gaya gesek antara C dan A itu sama dengan 0. Di sini tidak ada gesekan. Kalau di sini nggak ada gesekan. Karena diam posisinya. Karena si C tidak ditarik kok. Tapi kalau di meja dan apa namanya si A itu pasti ada gesekan karena si A ditarik ke kiri oleh tegangan tali, maka ditahan oleh gaya gesekan. Namun antara A dan C di sini F gesek itu tidak ada. Di sini nggak ada. Tahu alasannya tadi kan? Karena nggak ada ya apa namanya menarik si C-nya sendiri. A diam kok gitu. Si C diam juga. Jadi tidak ada kaitannya gitu. Ya, oke sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, ada pertanyaan di sini kalau sistem bergerak sistem tidak bergerak F sama dengan 0. Ya, sistem tidak bergerak itu sigma F-nya pasti 0. Kalau sistem bergerak dengan percepatan tertentu itu M kali A gitu ya, sigma F M kali A. Nah, ini karena kebetulan tidak bergerak. Seandainya tadi ini bergerak, maka nanti ini akan turun ke bawah ya. Nah, sigma F M kali A berarti nanti ini 50 kurang T gitu ya, sama dengan M kali A. Ini karena kebetulan sigma F-nya 0 berarti 50 kurang T sama dengan 0, maka T sama dengan 50. Saya kira itu ya. Jelas ya pertanyaannya tadi? Baik, kalau sudah cukup jelas, bisa kita lanjutkan. Kita rileks saja nak ya. Mungkin apa namanya selama ini kamu udah banyak bahas soal, udah banyak apa namanya belajar itu bukan masalah banyak bahas soal, tapi kalau apa kualitasnya kita hanya membahas soal dan sekedar membahas atau menjawab nggak ada gunanya. Jadi lebih bagus ya dikaji semuanya secara umum ya sampai detail gitu. Sehingga kalau ada soal yang berkaitan dengan itu bisa juga kamu jawab. Bukan bingung lagi kan. Udah dibahas soal misalnya ketemu soal yang mirip bingung lagi karena berubah yang diketahui misalnya gitu. Jadi lebih bagus nggak usah banyak-banyak soalnya dibahas. Tapi ya ngerti gitu maksudnya. Oke, jelas ya. Kita akan bahas soal berikutnya. Ini tentang ada hubungannya dengan keseimbangan, hubungannya juga dengan torsi gitu. Jadi ada sebuah batang
sebuah batang homogen bermassa M, ya bermassa M. M di sini tapi jawabannya dalam M kecil, ini juga bingung nih. Ini mungkin salah ketik ya. Batang homogen bermassa M, tapi jawabannya di sini dalam M kecil. Nah, mungkin ini salah ketik ya, bermassa M kecil lainnya, atau jawabannya di sini M apa namanya, M besar sekalian. Jadi di sini kondisinya dalam kondisi seimbang. Kondisi seimbang berarti ini tidak bergerak. Coba kita gambar diagram gayanya. Kok bisa ya? Si M ini kondisinya diam begini. Pastinya karena ada gaya yang melawan gaya berat. Pastinya kan ada gaya berat sini. Ya, mg gitu ya. Ada gaya ke atas nih. Ya, pasti gaya tegangan tali ini yang menahan itu. Tapi tegangan tali ini diproyeksi lagi ke sumbu Y. Lalu ini namanya T, dan yang ke sana itu namanya adalah TX. Kebetulan sudutnya adalah 45 derajat. Ya kan? Maka TY sama dengan T sin 45, sedangkan TX sama dengan T cos 45. Oke, dikatakan suatu batang M ini kondisi seimbang, maka di sini katakan titik porosnya titik O di sini. Maka kalau dikatakan seimbang, sigma torsi di situ harus berapa? Sigma torsi di titik O harus 0. Kenapa kita pilih sigma torsi? Karena ini ada keseimbangan rotasi di sini. Bayangkan talinya putus. Apa yang terjadi? Sebetulnya balok ini atau batang ini akan menggelinding ke sini atau berputar ke sini. Ya, tuh, berputar. Nah, maka nanti dikatakan ini keseimbangan rotasi. Ada torsi yang bekerja yang melawan mg-nya tuh. Torsinya 0. Sigma torsi di situ sebenarnya apa aja? Ada TY yang arahnya ke sana ya. Lalu ada mg secara jarum jam. Lalu TY dikali dengan L berlawanan dengan si mg dikali setengah L. Betul ya? Pasti sama dengan 0 karena seimbang. Oke, TY sendiri adalah tadi T siapa? T sin 45 kali L sama dengan mg dikali setengah L. Nah, L-nya bisa dicoret. Nah, ya. T sin 45 itu adalah T dikali setengah akar 2 ya, sama dengan setengah mg. Nah, setengahnya bisa kita coret. Nah, ya. Coret, coret. Maka T-nya adalah mg berakar 2. Itu gaya tegangan tali. Lalu pertanyaannya adalah, besar torsi yang dialami tiang penumpu. Nah, di sini ada tiang penumpu. Tiang penumpu ini setinggi H. Maka sekarang yang menjadi lengan gaya adalah H. Ya, sekarang ini sebetulnya apa namanya, OA ini sekarang ini sebetulnya tertarik ke sana sebenarnya, tertarik ke kanan. Siapa yang menarik dia ke kanan? TX. Ya, gaya TX akan menyebabkan ini sebetulnya apa namanya, di sini ada torsi. Namun karena mungkin ini kuat ya, porosnya ini udah kuat, ditahan, mungkin dipaku atau dikasih fondasi sehingga tidak jadi apa namanya, tidak jadi terguling. Tapi di sini ada torsi yang bekerja. Torsi oleh si TX. Kan TX itu kan gaya juga, bekerja secara tegak lurus terhadap H. H itu adalah ini lengan gayanya nanti, lengan gaya jadinya. Itu kayak semacam batang tadi gitu ya. Jadi ditarik ke sana gitu maksudnya. Dengan gaya TX gitu. Gayanya adalah TX, ditarik ke sana. Oke, maka gaya torsi yang bekerja pada A itu berapa sih? Itu pertanyaannya kan, pada penumpu. Maka torsinya adalah F kali L. Nah, ini sudah tegak lurus, nah. Coba perhatikan. F-nya adalah TX. Kali lengannya adalah H. Nah, ini jawabannya. TX-nya itu apa? TX itu coba kamu lihat sini. T cos 45. Oke. T cos 45 dikali H. T-nya kita masukin. mg berakar 2 dikali cos 45 adalah setengah akar 2 dikali dengan H. Maka akar 2-nya habis ya, nak ya. Maka torsi yang bekerja itu adalah setengah mgh. Inilah torsi yang bekerja pada penumpu A. mgh berdua ya. Ini adalah model soal UM-UGM tahun 2008. Mari nak, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan.
Apakah paham semuanya? Baik, kalau paham semuanya, udah ngerti, kita lanjut ya. Soal berikutnya, soal tentang tumbukan ini. Coba perhatikan. Benda A dan benda B memiliki massa 3 kg dan 4 kg berada di atas bidang lantai kasar dengan koefisien gesekan. Koefisien gesekan 2/7. Kedua benda bergerak saling mendekat sehingga terjadi tumbukan. Dan tumbukannya tidak lenting. Nah, tumbukan tidak lenting artinya nanti keduanya akan nempel nanti dua-duanya, nempel, bersatu ya. Itu tidak lenting. Sebelum tumbukan, kedua benda memiliki kelajuan 12 dan 2. Nah, katakan ya, si A-nya di sebelah kiri mau ke kanan dan si B-nya sebelah kanan mau ke kiri ya, berlawanan arah gerakannya. Maka jarak tempuh kedua benda setelah bertumbukan berapa? Nah, coba kita sketsa dulu posisinya. Nah, ini adalah lantai kasar tadi. Lalu di sini ada apa namanya? Benda A, lalu di sini benda B. Saat tumbukan, kita gambar saat tumbukan aja. Saat itu kecepatan si A saat tumbukannya katanya adalah 12 ya. Sedangkan si B saat tumbukan itu adalah VB adalah 2 m/s. Nah, ingat nanti dalam perhitungan VB-nya negatif karena kita ngomong tentang momentum nanti di sini. Hukum kekalahan momentum berlaku dalam tumbukan. Maka nanti nilai V2-nya negatif ya, Nak ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Dan setelah tumbukan, apa yang terjadi? Nah, setelah tumbukan, yang terjadi nanti menempel keduanya. Kalau begitu, ini sebelum kita gambar sesudah. Nah, gambar sebelum dan sesudah itu sebenarnya hampir sama posisinya kok. Sebelum tumbukan, sesaat sebelum tumbukan, sesudah tumbukan. Jadi sebelum dan sesudah tumbukan itu sebenarnya posisinya di situ juga, di titik yang sama itu juga. Ini sebelum tumbukan, lalu setelah tumbukan, pas di posisi yang sama juga kita gambar. Namun kecepatannya sudah berbeda sekarang. Si A dan si B setelah tumbukan, akhirnya keduanya jadi bergerak ke sana dengan kecepatan V aksen. Lalu ini nempel ya, ini nempel jadinya setelah tumbukan, dan mereka akhirnya bergerak sama-sama ke suatu titik tertentu sehingga suatu saat pada akhirnya. Jadi di sini kita sebut nih VT akhir ya, sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, kalau ini adalah kasar, ini kasar, berapa jarak tempuhnya gitu ya? Berapa jarak tempuh? Nah, ini pertanyaannya. Ini sudah kita sketch ya, kira-kira peristiwanya. Ya, ini sesudah ya. Sesudah. Ya, apakah ada yang kurang jelas, Nak? Dari peristiwanya ini sudah paham semuanya ya? Baik, kalau sudah paham semua, kita lakukan analisa. Dalam kasus tumbukan, berlaku hukum kekekalan momentum. Dari hukum kekekalan momentum dulu kita coba. Hukum kekekalan momentum artinya momentum awal sama dengan momentum akhir. Berarti MA VA tambah MB VB sama dengan MA VA aksen tambah MB VB aksen. Oke, gitu ya. Kita masukin angka-angkanya. MA VA 3 kali 12 tambah 4 dikali min 2 karena tadi ke kiri sama dengan 3 kali VA aksen tambah 4 kali VB aksen. Lalu kita lihat, tidak lenting sama sekali. Berarti VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Maka bisa kita ganti. Ini berapa sih ini? 36 kurang apa namanya? 36 kurang 8. Berapa 36 kurang 8? 36 kurang 8 itu 28 ya, Nak ya. 28 sama dengan 7V aksen. Nah, V aksennya adalah 4m/s kuadrat. 4m/s. Inilah kelajuan mereka setelah ditumbuhkan. Setelah terjadi tumbukan maksudnya. Oke. Nah, akibat dia memiliki kelajuan ini, kelajuan setelah tumbukan, maka dia kan punya energi ini. Kan dia udah gerak, dia ada energi. Maka dia akan melanjutkan gerakannya ke kanan terus. Tapi karena ada gesekan, energinya lama-lama akan hilang akibat gesekan itu. Jadi suatu saat dia jadi diam. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak tempuh yang mungkin? Nah,
Ini banyak cara kalau sudah ngomongin tentang berapa jarak. Bisa pakai kinematika, pakai nanti rumus VT kuadrat, V0 kuadrat tambah 2AS, tapi saya menawarkan cara yang lain yang lebih gampang menurut saya. Menurut saya lebih gampang kamu gunakan konsep usaha energi. Ya, konsep usaha energi. Kalau konsep kinematika nanti kamu harus cari percepatan dulu. Dengan konsep usaha energi, yaitu usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Usaha di sini, siapa yang menyebabkan energi kinetiknya berkurang sampai 0? Ya usaha gesekan, yaitu gaya gesek dikali S. Tentu gaya gesekannya berada di sini nih, gaya gesekannya di bidang ini. Gaya gesekan berlawanan dengan perpindahan, berarti dia negatif ya gaya gesekannya, sama dengan delta EK akhir kurang EK awal. Ya, ini angkanya 0, kan akhirnya jadi diam, min-minnya jadi habis ya. F gesek itu adalah mu kali N dikali dengan S yang dicari, sama dengan EK itu kan setengah mv kuadrat V0. Nah, V0 di sini adalah kecepatan awal mereka setelah tumbukan gitu ya. Jadi mu-nya di situ adalah koefisien 2/7 kali gaya normalnya adalah M total kali G gitu ya, dikali dengan S sama dengan setengah dikali masanya dikali dengan kecepatannya ada tadi 4 ya, kuadrat. Nah, ini M-nya juga dicoret nggak apa-apa ya, M total karena mereka berdua ya, sama-sama gerak. Maka 2/7 dikali dengan 10 dikali dengan S sama dengan setengah kali 16 ya. 8 gitu ya, nak ya. Berarti ini bisa dicoret jadi 4 ya. Maka S sama dengan 0,4 kali 7 berarti 2,8 meter. Jadi dia masih bisa menempuh jarak 2,8 meter sebelum akhirnya dia akan berhenti. Begitu kira-kira cara penyelesaiannya. Apakah ada cara yang lain? Ya bisa. Cara yang kinematika tadi, tapi cukup saya kira satu cara aja saya jelaskan. Kalau kamu mau buat cara yang lain silakan, nggak apa-apa. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini, nak? Oke. Tidak ada pertanyaan, baik lewat chat juga nggak ada, maka saya anggap berarti bisa. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Ini tentang kelajuan satelit ya. Ini UMBTN tahun 97 ya. Sebuah satelit mengorbit pada ketinggian 3.600 km di atas permukaan bumi. Kita gambar dulu posisinya seperti apa. Jadi katakan ini ada bumi gitu ya. Tentu memiliki jari-jari R. Lalu ada sebuah satelit mengorbit di atas ketinggian permukaan bumi, permukaan buminya setinggi H gitu ya. Nah, ini suatu satelit, katakan ini satelit, entah satelit apa namanya, bisa satelit Palapa atau satelit apapun namanya ini. Yang penting dia mengorbit di atas permukaan bumi. Mengorbit itu berarti artinya mengelilingi permukaan bumi. Oke. Ya. Lalu pertanyaannya, oh ya, jari-jarinya bumi diketahui adalah 6.400 km, sedangkan ketinggian orbitnya dari permukaan bumi atau dari tanah lainnya itu adalah 3.600 km. Ntar kalau dijumlah ini berarti jari-jari lintasannya ini ya apa namanya? Ini sebenarnya disebut dengan jari-jari orbit ya. Maka jari-jari orbitnya sebenarnya sebesar 10.000 km nih. Pertanyaannya, agar ini mengorbit dengan kondisi orbit normal gitu ya, artinya tidak jatuh ke permukaan bumi, maka pertanyaannya berapa kelajuan orbit ini? Ya, berapa kelajuan orbitnya? Nah, untuk mendapatkan berapa kelajuan orbit sebenarnya bisa kita dapatkan dari gaya-gaya yang bekerja pada apa namanya satelit ini. Satelit ini sebetulnya mendapat gaya gravitasi sebetulnya dari siapa? Dari si bumi bermassa M ini. Lalu satelitnya bermassa M. Gaya gravitasi yang dialami satelit itu sama dengan gaya sentripetalnya. Agar dia berputar,
dengan putaran yang normal ya gitu ya. Maka gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang mengarah ke bumi itu harus sama dengan gaya sentripetalnya. Setiap benda yang bergerak melingkar pasti memiliki gaya sentripetalnya. Jadi mv kuadrat per r, jari-jari orbit sama dengan g massa bumi kali massa satelitnya GMM per R kuadrat. Jadi dari sini kita bisa dapat R-nya dicoret 1, sehingga kecepatan orbitnya sama dengan akar GM per R. Di mana R di sini, jari-jari orbitnya itu adalah 10.000 km. G-nya konstanta, dan M massa bumi. Kita tahu dari mana dari massa bumi, maka kita harus hafal ini gitu ya. Maka bagaimana caranya untuk menjawab soal ini? Apalagi di sini pun nggak diketahui GM. Bagaimana caranya kira-kira? Ada ide? Kalau kita ambil datanya mungkin di internet pasti ada G itu 6,6 berapa, 67 kali 10 pangkat berapa ya gitu ya. M massa buminya juga ada. Tapi cara lainnya, kalau ini di permukaan bumi misalnya, ini di permukaan bumi, berapakah percepatan gravitasi di permukaan bumi? 10 ya di permukaan bumi. Apa rumus percepatan gravitasi di permukaan bumi? G sama dengan GM per R kuadrat. Oh, GM-nya bisa kita dapat dari situ. GM jadi sama dengan apa? GR kuadrat. Nah, kita tukar aja jadi GR kuadrat. Nah, berarti bisa ditukar jadi apa? Akar GR kuadrat gitu ya. GR kuadrat per R gitu ya. Ya, jadi GR kuadrat per R. Nah, ini kan kalau ini jadi ketemu dong hasilnya kita. Akar dari, nah satuannya nanti satuan internasional dulu. Karena G-nya itu percepatan apa namanya? 10 gitu ya. G 10, R-nya jari-jarinya 64. Berarti ini 64 kali 10 pangkat 5, benar ya? 64 kali 10 pangkat 5. Karena kilometer jadi meter ya. 64 kali 10 pangkat 5 ini dikuadrat lalu dibagi dengan R. R-nya itu adalah ini kan pangkat 4, kilometernya pangkat, berarti 10 pangkat 7. Coba kita hitung menjadi berapa? Akar dari 64 kuadrat dikali 10 pangkat. Ini pangkat 5 kuadrat jadi pangkat 5 kuadrat lagi berarti pangkat 10. Pangkat 11. Pangkat 11 dibagi dengan 10 pangkat 7. Berarti kan 10 pangkat 4. Diakarnya jadi 10 pangkat 2. Akar 64 kuadrat berarti 64, 00. Satuannya jadi M per S. Nah, inilah jawabannya. Nah, pilihannya nggak ada. Ada dalam kilometer per detik loh. Jadi jangan sampai, oh ini jawabannya. Bukan. Karena kilometer per detik berarti dibagi 1000 lagi. Berarti 6,4 kilometer per detik. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, ini tentang hukum Newton, ya berkaitan dengan gravitasi ya. Hukum Newton tentang gravitasi. Ada gaya gravitasi, ada gaya sentripetal, ya dikaitkan. Ya, soal berikutnya, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjut lagi soal nomor 6. Sebuah lampu listrik dengan spesifikasi 220 volt dan 50 watt. Dari spesifikasi ini kita dapat hambatan daripada lampunya. R lampunya sama dengan V kuadrat per P. Ya. Jadi dari spesifikasi kita akan dapat resistornya si lampunya. V kuadrat itu 220 kali 220 dibagi dengan 50. Oke gitu ya. Ini atau ini dicoret. Bisa kita dapat 220 dikali 44 per 10 gitu ya, biar enak. Berarti sama dengan 220 kali 22 kali 44 ohm gitu ya. Ini R-nya. Ini kalau dicari, ini hambatannya tadi saya cari berapa ya? Kalkulator aja nggak apa-apa, kalau lebih cepat. Tapi kalau kamu mau ujian, jangan kalkulator ya. Bisa dikalikan ya, 44 kali 22 gitu ya. 88 gitu ya. Yaitu 968. Nah gitu ya.
Tapi kalau dalam latihan nggak apa-apa ya, supaya nggak capek ya. Ini 968 ohm. Itu hambatannya. Lalu kita rangkai juga ya. Lampunya dirangkai. Ini lampunya yang berhambatan R lampunya tadi 968 ohm. Dihubungkan dengan tegangan listrik 110 ohm. Udah itu dihubungkan lagi dengan suatu resistor lain. Di mana resistor lain itu berhambatan 1000 ohm. Ya ini sudah pasti lampunya akan redup ini. Nggak cukup untuk menghidupkan lampu ini dengan terang. Pasti redup. Karena apa? Dia spesifikasinya 220 volt. Padahal sumbernya saja sudah 110 volt. Ditambah lagi di sini ada hambatan 1000 ohm. Pasti ini redup. Nah, nggak ditanya berapa redupnya ya. Pertanyaannya adalah, maka besar arus yang mengalir pada lampu. Berarti arus yang mengalir di sini berapa gitu? Berapa arus yang mengalir? Ini sama dengan arus yang mengalir di sini ya. Ya, arus yang mengalir kita bisa dapatkan dari hukum Kirchhoff atau langsung aja ya, I sama dengan V per R gitu. Ya, tegangan totalnya ini 110 dibagi R. R-nya ada 2 nih, seri ya. Berarti ini adalah 1968. Nah, kalau ada soal seperti ini, mungkin pembulatan aja kamu buat. 1/2 ya, sekitar 1/2 ini ya. 1/20 deh. Anggap aja ini 20, anggap aja ini 2000, ini 100. 100 bagi 2000 kita sekitar 1/20 lah. 1/20 atau 5/100, berarti 0,05 gitu ya. 0,05 yang paling pas yang mana? 0,05. 0,05 dikali 1000, karena ini miliampere kan. 0,05 kali 1000 berarti jadi 50-an. Nah, ini jawabannya 56. 56 dibulatkan ya, miliampere. Sampai di sini bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita lanjut lagi dengan soal nomor selanjutnya. Nomor 7. Ada sebuah pompa air. Pompa air ini bertegangan 220 volt dan arusnya 0,5 ampere. Pompa air ini dimaksudkan untuk mengisi bak ya, mengisi tempat air. Tentunya pompa air itu nanti dihubungkan dengan pipa selang gitu ya. Lalu nanti pompa air itu akan menyuplai air untuk mengisi dari bak mandi itu. Oke, pertanyaannya, energi yang digunakan untuk mengisi bak mandi itu apa? Energi listrik tentunya. Hubungan energi listrik ya. Energi listrik itu sama dengan V kali I kali T. V-nya ada 220. Di salah adalah berapa lama ini pompa bekerja gitu. Yang ini belum ada. Caranya bagaimana? Kita lihat data yang ada. Nah, dia mau mengisi air sejumlah volumenya berapa? Volume yang mau diisi. 100 kali 100 dikali 50,24 cm. Ini akan diisi oleh pipa berdiameter 4 cm dan mengalirkan air dengan kelajuan 2 meter per detik. Nah, ini hubungannya dengan volume, kelajuan apa sih? Hubungannya volume dengan kelajuan. Kayaknya di debit ya. Debit aliran air, Q, itu sama dengan luas pipa dikali kecepatan alirannya. Ya. Selain itu, debit juga rumusnya adalah volume. Bak yang diisi berwaktu. Dari sini akan muncul T-nya nanti kan. Oke, bisa. Maka T-nya ini bisa kita dapatkan nanti. T sama dengan lama waktunya adalah volume dibagi dengan luas dikali dengan kecepatannya. Volumenya 100 kali 100 dikali 50,24. Ini kalau dikalikan adalah 50,2400 cm pangkat 3. Nah, karena ini adalah satuannya dalam detik nanti, maka nanti satuan cm pangkat 3-nya harus habis. Luasnya, apa rumus luas? Luas itu 1/4
V D kuadrat, ya kan? D-nya adalah 4 kuadrat dikali dengan, nah supaya ini kan masih sentimeter kuadrat ini ya, nanti masih sentimeter kuadrat dikali V, ini dalam M per S. Nah, supaya jadi sentimeternya habis, nanti harus dalam sentimeter. 200 cm per S. Jadi sentimeter kuadrat, sentimeter pangkat 3 habis ya nak ya. 200-nya juga bisa kita coret nanti ke sini habis. Oke. Lalu 5024 itu dibagi dengan 4 kuadrat 4 kali 2 8. 8 dikali 3,14. Ini kalau dihitung waktunya sekitar 200 ya, kalau nggak salah 200 detik. Sehingga bisa kita dapatkan ganti titiknya, maka listrik yang digunakan untuk mengisi bak itu sebanyak 220 dikali 0,5 itu 110 dikali dengan 200 itu sama dengan, ini sudah jadi watt, ini detik ya, berarti 22 kilojoule. Jadi jawabannya adalah D. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, kita akan lanjutkan materinya untuk soal nomor 8 ya. Ini tentang energi potensial. Nah, energi potensi listrik katanya pada jarak X. Jadi ada dua muatan, katakan muatan Q, lalu di muatan Q, ya kondisi awal ini ya, berada pada jarak X. Ini kondisi awal ya, kondisi awal. Kondisi 1 ini. Ternyata energi potensialnya EP-nya, EP1 itu adalah posisi 1 itu nilainya adalah V gitu ya, V, energi potensialnya V. Itu bukan volt ya, tapi itu hanya simbol V aja. Emang energi potensial pada saat jaraknya X apa di posisi 1 ini? Nah, pada posisi 1 ini, kondisi 1 ini EP, rumusnya energi potensial listriknya adalah K Q1 Q2 atau K kuadrat per X. Itu katanya bernilai sama dengan V gitu. Lalu sekarang apa? Kita geser ya. Kondisi 2 ya, kondisi 2. Atau ini kondisi 0 boleh kita kata nih, kondisi mula-mula ini, mula-mula. Jadi jika jaraknya X, energi potensialnya V. Lalu kita geser jadi jaraknya 2X. Nah, ini. Jadi kita buat posisi 2X. Sekarang ini 2X jaraknya. Lalu hanya jaraknya 2X ya. Q-nya ya tetap tetap Q. Ini 2X. Maka sebetulnya energi potensialnya jadi apa menurut kalian? Kan kaki kuadrat per X, kaki kuadrat per R. Ya, kaki kuadrat per R. Jadi kalau 2X berarti energi potensial pasti setengah V dong. Paham ya? Karena jaraknya 2 kali, maka nanti 1/2 setengah kali. Lalu, dari kondisi ini diubah. Energi potensial listrik sistem 2 muatan identik A dan B adalah V ketika keduanya ini bukan mula-mula juga namanya. Kalau ini kejadiannya, ini namanya energi potensialnya adalah segini gitu. Kalau kejadian seperti ini, energi potensialnya adalah V gitu. Nah, yang menjadi mula-mula malah ini. Sekarang apabila kedua muatan itu digeser saling menjauh hingga jaraknya menjadi 2x, lalu digeser lagi. Jadi dari keadaan ini, keadaan 2x, lalu digeser menjadi setengah x. Oh ya, kalau digeser jadi setengah x. Dari 2x jadi setengah x. Jaraknya jadi setengah x. Berarti kalau X tadi energinya adalah V, kalau setengah X berarti energinya jadi apa? Ini kan Q, ini Q juga. Berarti di sini energi potensialnya, ini katakan energi potensial 1 lah ya, pada saat 2X, energi potensial 2 pada saat X. Energi potensialnya adalah berapa? Itu pasti jadi 2V.
Tahu ya kenapa 2V? Karena pada saat X-nya V, pada saat 2X jadi setengah V, pada saat setengah X itu jadi setengah V. Maka usaha ini kita ditanyakan ya. Maka pada kejadian itu, dari keadaan mula-mula sampai ke keadaan akhir, gaya kolom melakukan usaha senilai plus V. Apakah itu benar? Memiliki potensial listrik, sistem dua muatan identik, A dan B adalah V ketika keduanya terpisah sejauh X. Apabila kedua muatan itu digeser saling menjauhi hingga jarak kedua menjadi 2X, lalu keduanya digeser lagi hingga jarak antara keduanya menjadi 0,5X. Pada kejadian itu, dari keadaan mula-mula sampai keadaan akhir, gaya kolom melakukan usaha senilai plus V. Benar nggak itu? Nah, ingat, usaha oleh gaya kolom adalah min delta EP. Jadi bukan plus V ya, bukan. Malah kita lihat ya, min delta EP-nya adalah ya EP akhir berarti 2 V min setengah V ya. Akhir kurang awal. Berarti itu sama dengan malah min 3/2 V. Jadi minus ya, bukan plus. Usaha oleh gaya kolom sama dengan negatif perubahan negativitas ini benar. Ini salah. Jadi dalam UMPTN, SBMPTN 2017, maka ini jadi jawabannya adalah D ya. Kalau pernyataan salah, sebab jawabannya benar, itu jawabannya jadi D ya. Tapi nggak tahu apakah UTBK sekarang masih ada soal-soal yang ada sebab akibat. Mungkin sudah pilihan ABCDE atau mungkin ada 1, 2, 3, 4. Saya kurang tahu nanti model soalnya seperti apa. Tapi kebanyakan sekarang ini sudah model pilihan ABCDE ya. Soal selanjutnya kita lihat soal berikutnya, soal nomor 9. Ini soal SBMPTN 2016. Sebuah batang logam masanya 1 kg dan panjang dari logamnya adalah 1 meter. Yang ini sekarang ini ya, yang dibicarakan ini. Lalu terhubung dengan sumber arus I 0,5 ampere. Rangkaian tersebut berada pada daerah medan magnetik seragam B berarah seperti gambar. Oke. Ini tandanya titik ya gitu. Jadi mungkin saya perbesar aja ya supaya lebih jelas. Kita perbesar aja. Jadi posisinya di sini ada suatu rel gitu ya, suatu kawat, lalu di sini ada hambatan. Begitu ya. Di sini ada medan magnet yang titik gitu ya. Medan magnet titik itu artinya medan magnetnya menuju pembaca gitu ya. Menuju pembaca. Oke. Lalu di sini ada suatu kawat, katanya dialiri arus kawatnya. Kawat listrik ini dialiri arus, lalu arusnya diketahui 1 ampere. 0,5 ampere, tapi nggak tahu kemana arahnya. Tapi di sini koefisien gesekan, di sini ada gesekan di sini. Di relnya ada gesekan. Di 2 gesekan di di sini. Jadi posisinya ini sebetulnya bukan seperti ini, tampak atas sebetulnya ya. Tampak atas ini. Tampak atas, jadi nanti gaya beratnya ini ke bawah gitu ya. Jadi saya gambar ke bawahnya agak susah ya. Maksudnya ke bawah itu saya mencoba buat gambar posisinya supaya lebih real kamu lihat ya. Jadi sebentar. Jadi kayak begini sebenarnya sekarang gambarnya ya. Jadi ini real gitu ya. Namun nanti titiknya jadi susah ya membayangkan ya. Jadi masuk kemana jadinya arahnya jadi berbeda lagi ya. Saya bisa ini ya, bisa membayangkan ya. Nanti jadi malah
arah titiknya jadi bukan menuju kita lagi, tapi berbeda lagi. Tapi bisa bayangkan bahwa nanti batang ini bukan vertikal, ini batang yang saya buat ini bukan vertikal, tapi ini tanpa atas lah, mungkin bisa bayangkan lah ya. Lalu dia lirik arus. Nah, arusnya kita nggak tahu kemana arusnya. Kalau misalnya arusnya ke atas, misal ya, dengan arus berapa ampere ini? 0,5 ampere. Maka sebetulnya dengan adanya arus 0,5 ampere, maka akan muncul gaya Lorentz. Kemana arah gaya Lorentz kalau begini? Nah, pakai aturan tangan kanan. Arusnya ke atas, medannya menuju kita, medan menuju kita, B menuju kita. Maka sebetulnya nanti gaya Lorentz-nya akan jadi ke kanan ini. Maka gaya Lorentz akan ke kanan. Karena titik kan ke titik, gunakan aturan tangan kanan, arus ke atas jempolnya, B-nya bukan menjauh kita ya. B-nya menuju kita, maka telapak tangan kita adalah ke kanan. Karena telapak tangan ke kanan, maka gayanya ke kanan gitu kan, aturan tangan kanan, gaya itu telapak tangan kanan. Ya, rumusnya adalah B IL sin alfa. Nah, sebutnya kan tegak lurus. Harusnya ke atas, B-nya menuju kita ya, tegak lurus. Lalu ada gesekan. Gesekannya pasti kemana gesekannya? Gesekannya pasti ke sini gesekannya. Ya, di dua rel itulah gesekannya pasti ya. Ini gesekannya. Apa rumus gaya gesekan? Gaya gesek, koefisien gesekan kali gaya normal. Nah, gaya gesek itu koefisien gesekan, mu kali N itu adalah mg. Ada masanya semuanya. Lalu di sini pertanyaannya, berapa nilai B maksimal agar batang tetap diam? Ya, karena kalau B itu tidak sama dengan yang kita buat itu, kita hitungin nanti, bisa batangnya jadi bergerak gitu maksudnya. Ya, sepanjang B-nya kurang dari hitungan kita, mungkin dia akan diam. Tapi kalau B terlalu besar, kan gaya Lorentz ini akan makin besar. Maka gaya Lorentz itu bisa mengalahkan gesekan, akan bergerak dong. Nah, maka disebutkan B paling besar agar dia masih diam. Gitu. B paling besar agar masih diam. Maka syaratnya agar supaya diam, maka sigma F-nya harus sama dengan apa? 0. Ada gaya yang ke kanan, ada gaya gesekan yang menahan sama dengan 0. Berarti B kali I kali L harus ditahan oleh mu kali mg. Nah, inilah ditanyakan B-nya. B akan sama dengan mu-nya itu adalah 0,25. Masanya adalah 1 dikali 10 gitu ya, kecepatan gravitasi, dibagi dengan I itu 0,5, lalu panjangnya adalah 1 meter. Oke, ini 2,5 per 5 berarti 5 ya, 5 Tesla. Inilah B maksimalnya, supaya dia masih diam. Bagaimana kalau lebih dari 5 Tesla? Maka gaya ini, ya, lebih dari 5 Tesla, maka gaya Lorentz-nya akan lebih besar atau melebihi gaya gesekannya. Akibatnya apa? Batang ini akan bergeser ke kanan. Kira-kira itu, nah. Ya, kelihatan ini kayak listrik, tapi ini sebetulnya tentang konsep keseimbangan juga ya. Hukum Newton juga berlaku. Itu hukum Newton 1 ya, sigma F-nya 0. Tapi dikaitkan dengan gaya gerak listrik hubungannya terhadap hukum Lenz ya. Gaya apa namanya? Gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz yaitu BIL. Silakan, Nak. Jangan cuma diam-diam aja nih. Ada nggak yang mau ditanyakan atau sudah mengerti semuanya? Oke, kalau memang sudah mengerti semua, kita coba lihat. Soal berikutnya, nomor 10. Sebuah sistem 1 mol gas ideal monoatomik ya. Monoatomik itu dengan CP 5/2. Pasti kalau CV-nya adalah 3/2, 5/2R, mengalami ekspansi isobar pada tekanan 10⁵ Pascal. Jadi tekanannya 10⁵ Pascal hingga volumenya berubah menjadi 2 kali semula. Bila volume awal adalah 25 liter, maka volume akhirnya
pasti 50 liter ya. Ya, di sini kita tulis volume awal sama dengan 25 liter, maka volume akhir sama dengan 50 liter ya. Maka nanti ini delta V adalah 25 liter, itu sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3 ya. Min 3 meter pangkat 3. Lalu usaha ya. Usaha itu adalah P kali delta V, sedangkan kalor yang diserap itu adalah W tambah delta U. Ini sebenarnya sederhana aja ya. Cukup kita tuliskan hukum termo 1 sebenarnya Q sama dengan W tambah delta U ya. Kalori yang diserap pada tekanan tetap berarti I sub bar itu tekanan tetap ya. QP sama dengan W pada tekanan tetap maka delta U pada tekanan tetap. W pada tekanan tetap itu P kali delta V usahanya tambah delta U-nya adalah F per 2 P kali delta V atau F per 2 kali P akhir V akhir kurang P awal V awal. Ini delta U ya. P kali delta V-nya P kali delta V ada ya, P kali delta V, maka akan atas sama dengan 5/2 ya, bisa langsung ya. Ini 1/2, oh sorry, ini 3/2, ini 5/2. F-nya kan dari kebiasaannya adalah monotomik ya, 3 ya. 3/2, lalu P delta V ini sebenarnya kalau kita tulis P-nya sama karena isobar, maka boleh kita tulis ini sebenarnya P dikali V2 min V1 juga, atau P kali delta V. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi sebenarnya P delta V tambah 3/2 P delta V itu sama dengan 5/2 P delta V ya. Nah, di sini juga sebenarnya 5/2 R sudah disebutkan ya. 5/2 tekanannya adalah 10 pangkat 5, ini bukan 105 ya, dikali delta V-nya 25 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini pasti satuannya sudah jadi joule. Ini pangkat 3, pangkat 5, pangkat 2, berarti 125/2 dikali dengan 100. Berarti 125 dikali 5. 50. Ya, ini adalah 6250 ya, Nak ya. Coba dihitung ulang. 125 kali 5 itu 625 ya. Betul ya? 6250 joule. Oke, soal berikutnya kita lihat soal nomor 11. Iya, sebuah mesin Carnot menyerap panas dari reservoir panas atau tandon panas bertemperatur 127. Nah, ini kita lihat langsung kita ubah ini ke dalam Kelvin. 273 berarti 400 ya, 400 Kelvin. Dan melepas kalor pada suhu rendah, ini T1, T tinggi, T2, 300 Kelvin. Maka efisiensi terbesar. Nah, efisiensi maksimum itu adalah mesin Carnot ya. Efisiensi maksimum itu sama dengan efisiensi Carnot. Rumusnya adalah 1 min T2 per T1 dikali 100%. Saya kira yang ini udah biasa ya di kisi-kisi soal US kemarin juga ada tentang mesin Carnot ya, masih familiar lah ya. 1 min T2 300 per 400 gitu ya dikali 100%. Ya, maka efisiensi maksimalnya itu adalah 3/4 ya 25%. Inilah paling besar efisiensi yang mungkin. Biasanya mesin-mesin itu pasti bekerja di bawah efisiensi maksimumnya. Mungkin ya 20%, 15%, dan seterusnya. Tergantung pada kualitas daripada mesinnya. Namun maksimalnya ini adalah 25%. Saya kira oke ya, tidak ada masalah di situ. Kita lanjut soal nomor 12. Seorang siswa berpenglihatan normal, artinya titik baca
paling dekatnya adalah 25. Ini sering disebut dengan SN atau punktum proksimum, ya SN, 25 cm. Ketika mengamati benda kecil dengan akomodasi maksimum. Jika benda itu 10 cm di depan loop, maka ini bukan jarak serius, ini jarak fokus sepertinya ini. Jarak fokus. Ini ganti aja ya. Jarak fokusnya. Jarak fokus loop-nya berapa gitu. Fokus loop-nya berapa sih? Berapa senti? Nah, begini. Jika dia mengamati dengan pengamatan akomodasi maksimum, maka berarti bayangannya, S-aksennya, jatuhnya pada 25 cm, ya kan? Nah, tapi karena bayangannya bersifat maya, kita tulis minus 25 cm karena maya, ya. Sedangkan bendanya ditempatkan pada jarak berapa katanya? 10 cm, maka bisa kita dapatkan fokusnya. Maka 1/F, 1/S tambah 1/S aksen. 1/F itu yang dicari, 1/S-nya adalah 1/10 ditambah 1/-25, maka ke per 50 aja coba kita buat ya. 5 dikurang 2 berarti 3/50, maka fokus loop-nya sendiri adalah 50 per 3 cm. Nah, ini berarti pernyataan yang benar. Kekuatan itu, kalau fokusnya segini, maka kekuatan itu adalah 100/F. Berarti nanti 100 dibagi 50/3, 3-nya naik ke atas, berarti 6 dioptri. Nah, ini juga pernyataan benar. Perbesaran bayangannya. Nah, perbesaran bayangannya M sama dengan harga mutlak dari S aksen per S itu adalah 25/10 itu sama dengan 2,5 kali ya. Benar juga. Perbesaran bayangan menjadi 2 kali kalau tanpa akomodasi. Nah, untuk tanpa akomodasi, maka perbesarannya M sama dengan SN per F itu kalau tanpa akomodasi ya. Bahkan kalau akomodasi maksimum ada juga rumus cepatnya SN per F tambah 1. Silahkan bisa sama aja ya. SN-nya itu 25, dibagi fokusnya adalah 16/2/3 itu 50/3 tadi ya. 50/3. Ini jadi 1,5 malah ya nak ya. Naikin ke atas 75/50 ini 1,5 kali. Maka ini adalah pernyataan yang salah. Jadi jawabannya 1, 2, 3 itu A ya. Baik, jika ada pertanyaan sampai di sini, silahkan ditanyakan. Saya cek di chat dulu ya. Oke, di chat juga tidak ada pertanyaan, berarti saya kira oke semuanya. Baik, soal nomor 13. Umur paruh itu waktu paruh ya. Ini waktu paruh, T setengah. T setengah itu waktu untuk melurus tengah. Itu adalah 1.600 tahun. Bila dalam sebongkah batuan mengandung 0,2 gram radium, maka jumlah radium dalam batuan tersebut 12.800 tahun berapa? Jadi waktu paruh dari radium itu adalah 1.600 tahun. Artinya setiap 1.600 akan melurus separuhnya gitu ya. Maka ini sudah 12.800 tahun yang lalu. Maka 12.800 tahun yang lalu berapa banyak itu? Nah, gunakan rumus daripada peluruhan. Zat sisa itu zat mula-mula dikali setengah pangkat T waktu dibagi dengan waktu paruh. Ya, sisanya sekarang jadi 0,2 gram ya gitu ya. Ya, tadinya kita nggak tahu berapa dia itu. Setengah. Kapan? 12.800 tahun yang lalu. Padahal waktu paruhnya aja
1600 gitu ya. Nah, nolnya 2. Lalu bisa kita pindah ya 0,2 per N0 gitu ya. Sama dengan setengah pangkat. Nah, ini berapa ini hasilnya? 128 dibagi 16. 128 dibagi 16. Ini pangkat 8. Ini berarti 1/2/8. 2/8 itu 2 kali 2, 4 kali 2. Ini banyak ya. 2/8. Itu adalah 256 ya, Nak ya. 1/256. Berarti zat mula-mula itu adalah kali silang aja. Dikali 2, 51,2 ya. 51,2 gram lah. Jawabannya adalah C. Itulah 12.800 tahun yang lalu segini. Sekarang sudah jadi 0,2 gram. 1.600 tahun yang akan datang pasti jadi berapa? 0,1 gram. Karena waktu parohnya adalah 1.600 tahun. Oke, saya kira bisa dipahami ya sampai di sini. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 14. Sebuah pemanas listrik, ini pemanas listriknya, memiliki hambatan R menggunakan sumber tegangan 100 volt. Pemanas digunakan untuk memanaskan 1 liter air. 1 liter air itu sama dengan 1 kilogram ya, karena massa jenis air itu adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3 ya. Air dipanaskan sebanyak 1 kilogram dari 10 hingga 70, sehingga bisa dikatakan delta T-nya, ya kenaikannya adalah 60 derajat Celcius. 70% kalori yang dihasilkan pemanas itu diambil air, 30% lagi mungkin ya berubah jadi kalor lain ya. Seperti kalau kita memasak pakai kompor gas, tentunya panas dari api itu tidak 100% diserap oleh si air. Karena sebagian akan digunakan untuk radiasi dan lain-lain ya kan, atau panasnya sebagian terbuang. Maka waktu yang diperlukan jika 70% kalori yang dihasilkan ya, maka diperlukan waktu T second. Jika kalori yang dihasilkan pemanasnya 80% diambil air, maka waktu pemanasannya berapa gitu. Kalau 70% kalornya, maka waktunya T. Kalau 80% kalornya diubah energi listriknya diubah jadi kalor, maka waktunya jadi berapa T. Ini pakai perbandingan aja ya. Kalau 70% T, kalau 80% itu akan lebih singkat dong ya. Kalau kalori yang diubah menjadi panasnya lebih banyak, maka waktu pemanasannya akan lebih singkat. Maka karena dia lebih singkat, maka jawabannya pasti lebih kecil dari T ya, semua lebih kecil dari T. Maka kita coba buat ya. Sebetulnya energi listrik itu yang digunakan sebetulnya menjadi kalor gitu. Lalu semua tujuan pemanasannya kan dari 10 hingga 70 derajat ya untuk 1 liter itu. Berarti Q-nya sama gitu ya. Maka nanti energi listriknya kan nggak semua ya digunakan jadi kalor. Kita bandingkan aja. Bagaimana kalau 70%, bagaimana kalau 80%. Jadi kalau pertama ya, 70% dari energi listrik kan P kali I kali T diubah jadi kalor. Itu bandingkan dengan satu lagi.
Untuk mendapatkan kalornya dibutuhkan T ini kalau 70%. Kalau sekarang kalau 80%, bagaimana ini? Kalau 80% dari V kali I, maka pemanasan akan jadi T aksen gitu ya. T aksen menghasilkan Q. Berarti bisa kita kali silang atau dibagi ya. Sama-sama dibagi VI berarti 0,7 T sama dengan 0,8 T aksen. Berarti T aksennya sama dengan 7/8 T. Pasti lebih singkat, benar ya? 7/8 ini jawabannya adalah yang ini. Artinya semakin efisien, maka waktu pemanasan akan lebih singkat. Gitu. Tapi kalau misalnya energinya banyak terbuang, maka waktu pemanasan akan lebih banyak begitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 15. Sebuah mesin Carnot menerima kalor 1250 Joule, 2500 Joule dari reservoir panas dan melepaskan 1500. Nah, berarti yang menjadi usaha untuk kasus ini, usahanya adalah hanya 1000 Joule. Nah, ingat, dalam mesin Carnot itu, atau dalam mesin pemanas, selalu begini. Mesin itu bekerja jika dia menyerap kalor. Ada Q1 dari suhu tinggi gitu ya, maka dia bisa menghasilkan usaha, misalkan bisa menghasilkan putaran atau menghasilkan ya kerja lah gitu ya. Kalau pada mesin contohnya kendaraan ya menghasilkan putaran pada roda ya kalau dihubungkan dengan tuas. Lalu nggak semua kalor yang diserap digunakan jadi usaha, sebagian akan dibuang ya dalam bentuk kalor yang dibuang atau mungkin emisi dan lain-lain, T2 ya gitu ya. Jadi dalam hal ini makanya usahanya adalah Q1 kurang Q2 gitu. Dan saat ini efisiensinya katanya efisiensi ini eta gitu ya. Jika mesin Carnot tersebut menerima 2500 dan ternyata dibuang 1250, berarti ini W1 ya. Sekarang ini W2. W2-nya adalah kalau ini 1000, ini lebih sedikit lagi dong. 750 Joule. Maka efisiensinya adalah efisiensi aksen gitu. Nah, pertanyaannya, efisiensi mesin Carnot tersebut dibandingkan efisiensi awal adalah, berarti efisiensi akhir dibanding efisiensi awal adalah gitu. Rumus efisiensi kan W per Q1. W aksen kalau begitu. Di sini kalau mau dalam persen ya 100%. Ya, ini W per Q1. Tentu efisiensi yang pertama yang lebih bagus ya, Nak ya. Q1-nya habis sama-sama segitu ya. Maka nanti perbandingan menjadi efisiensi akhir dibanding efisiensi awal adalah 1000. Akhirnya jadi 7.250 banding ini 1000 ya. Ya, 3/4 ya, Nak ya. Berarti efisiensi akhir itu sebenarnya 3/4 dari efisiensi awal. Jadi 3/4. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak semuanya? Tidak ada, oke. Kita akan masuk ke soal-soal berikut, itu soal-soal latihan. Untuk soal-soal latihannya sebetulnya kalian yang mengerjakannya. Nah, saya kasih kesempatan ya untuk kalian bertanya dari soal-soal latihannya. Silakan bisa bertanya.